Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya dalam kuliah Psikologi Sosial. Hari ini saya masih tetap melanjutkan pengertian psikologi sebagai ilmu jiwa. Telah saya kemukakan pada minggu lalu pendapat Plato mengenai jiwa, bahwa jiwa adalah idea. Idea ini pernah berada pada dunia praeksistensi sebelum kita lahir. Karena itu, ketika kita lahir, idea ini menjadi penghuni di tubuh kita. Terjadi dualisme antara jiwa dan tubuh kita. Ini disebut sebagai dualisme Plato. Saudara sekalian, ketika berada di dunia, maka kita mengenal benda-benda, mengenal objek-objek, dan menurut Plato, pengenalan kita terhadap objek-objek ini berasal dari dunia praeksistensi. Artinya apa? Sebelum di dunia kita sudah pernah mengenal objek-objek ini. Dan pengenalan kita di dunia pada objek-objek yang ada di dunia ini tergantung pada pengingatan kita, tergantung pada ingatan kita pada objek-objek di dunia praeksistensi. Jadi masalah kemampuan mengingat saja. Kemudian saya sudah mengatakan juga pada minggu lalu, menurut Aristoteles, jiwa adalah fungsi dari mengingat. Pendapat Aristoteles ini didasarkan pada karena dia juga adalah murid dari Plato. Jadi tidak salah bahwa kalau pengaruh Plato pada Aristoteles juga ada. Dan itu saya kemukakan pada minggu lalu. Dan saya terima kasih sekali kepada Sevilla yang telah mengingatkan saya, sehingga saya jadi ingat bahwa saya belum mengemukakan pendapat Aristoteles tentang jiwa. Sebagai murid Plato, Aristoteles sebelumnya mengatakan bahwa jiwa adalah fungsi dari mengingat. Ini bisa kita baca di buku pengantar psikologi almarhum Sarlito Wirawan Sarwono. Kemudian Aristoteles meninggalkan pendapat gurunya itu. Ya. Aristoteles punya pemahaman sendiri tentang jiwa. Menurut Aristoteles, jiwa merupakan salah satu aspek dari dua aspek pada substansi yang sama, yaitu tubuh. Jadi sebetulnya jiwa dan tubuh adalah dua aspek pada diri semua makhluk hidup. Jadi semua makhluk hidup menurut Aristoteles memiliki dua aspek itu, yaitu wujud dan materi. Wujud adalah jiwa, materi adalah badan. Jadi itu pendapat Aristoteles. Pada diri manusia, antara jiwa dan tubuh ini merupakan satu kesatuan. Jadi kalau tubuh hancur, maka dengan sendirinya jiwa ikut hancur. Jadi sebetulnya di dalam pemahaman Aristoteles ada hubungan antara jiwa dan tubuh manusia. Ada hubungan antara materi dan wujud. Ini pendapat dari Aristoteles. Jadi sebetulnya
Aristoteles lebih menekankan pada kesatuan antara tubuh dan jiwa, ketimbang dari Plato yang menganggap bahwa jiwa dan tubuh adalah dua hal yang terpisah. Bahkan beberapa ahli berpendapat tubuh dan jiwa manusia kadang berjalan dengan sendiri-sendiri, tapi berada pada satu hukum yang sama. Jadi seingat saya itu kalau nggak salah dikatakan oleh Berkeley. Ya. Jadi saudara sekalian, jelaslah bahwa kalau saya katakan Aristoteles lebih ke arah monoisme ketimbang Aristoteles, Plato lebih pada ketimbang Plato. Ya. Artinya apa? Aristoteles lebih mengarah kepada monoisme ketimbang Plato yang lebih kepada dualisme. Baik, kita lanjutkan. Banyak pendapat tentang jiwa ini, tapi kita akan lanjutkan kepada pengertian-pengertian psikologi yang berikutnya. Artinya apa? Dalam 1-2 abad kemudian, para pemikir, terutama para psikolog, sangat kesulitan dalam mempelajari jiwa. Jadi psikologi juga masuk ke dalam spekulasi-spekulasi tentang pengukuran jiwa. Jadi hal ini menimbulkan masalah. Artinya apa? Sampai tahun 1897, ya, jadi abad 18 atau akhir atau sudah masuk abad 19, barulah Wilhelm Wundt di Jerman mendirikan laboratorium eksperimen untuk psikologi. Jadi sebetulnya psikologi ini merupakan ilmu yang baru. Nah, oleh Wundt maka psikologi menemukan bentuknya yang lebih realistis. Tapi saya melihat juga psikologi mereduksi jiwa menjadi ilmu perilaku. Karena itu setelah itu muncul pengertian-pengertian psikologi yang lebih terukur. Ya. Jadi dari Wilhelm Wundt ini kemudian ada Morgan, misalnya memberikan definisi psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dan hewan. Jadi hewan juga dimasukkan dalam objek kajian psikologi. Tapi tentu ini hanya sebagai pembanding saja, ya, karena dalam eksperimen-eksperimen awalnya psikologi juga banyak menggunakan hewan-hewan, ya. Selain monyet, merpati, hamster, tikus, ya. Jadi itu menjadi objek-objek dari psikologi yang dikenal sebagai etologi, ya. Jadi menggunakan binatang sebagai bandingan untuk perilaku. Kemudian kita bisa melihat juga beberapa definisi lain, ya, dari Boring dan Langfeld, ya, bahwa psikologi merupakan studi tentang hakikat manusia. Ya. Juga ada yang mengatakan bahwa psikologi mempelajari respon yang diberikan makhluk hidup terhadap lingkungannya. Jadi psikologi mempelajari perilaku sebagai fungsi dari lingkungan. Baik, saudara sekalian, dari banyak itu tentu kita perlu juga
memiliki satu definisi yang perlu kita pegang secara konkret, yaitu di sini kita gunakan saja pengertian psikologi, ya. Psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam hubungan dengan lingkungannya. Jadi ini definisi yang kita gunakan, ya. Mohon bila saudara sudah memiliki paper atau PDF saya, pengertian ini bisa di stabilo, ya. Saya ulangi lagi, psikologi ialah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam hubungan dengan lingkungannya. Jadi bisa Anda lihat di PDF, ya, atau di bahan kuliah yang sudah saya bagikan. Baik, kita coba perhatikan definisi ini. Definisi ini memiliki 4 unsur. Yang pertama, psikologi adalah ilmu, ya. Jadi ilmu ini adalah unsur pertama. Nah, di sini saya bedakan ilmu dengan pengetahuan. Jadi orang sering juga menyebut ilmu pengetahuan. Jadi sebenarnya knowledge dengan ilmu, dengan science itu agak berbeda menurut saya, ya. Jadi karena ilmu adalah pengetahuan, knowledge, ya, knowledge yang teratur, ya. Ilmu adalah pengetahuan yang teratur, ya, tentang hubungan sebab akibat dari suatu persoalan. Jadi di situ ilmu selalu membahas hubungan sebab akibat dari satu masalah dalam satu golongan, yaitu artinya ilmu memiliki objek, ya. Jadi ada keteraturan. Jadi ilmu mempelajari sesuatu secara sistematis dan terperinci, ya. Jadi kalau tidak sistematis, tidak terperinci, itu bukan ilmu. Kalau tidak juga mempelajari, mengkaji hubungan sebab akibat, mempelajari variabel-variabel, hubungan antar variabel, satu atau dua atau lebih variabel, maka itu tidak dapat digolongkan sebagai ilmu. Mungkin masih dalam taraf knowledge, pengetahuan biasa saja. Baiklah, kita lanjutkan. Yang kedua, kalau kita lihat definisi tadi, maka psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku. Jadi unsur yang kedua itu adalah perilaku. Ada 2 macam perilaku di sini. Pertama, perilaku terbuka. Jadi perilaku terbuka ini disebut juga overt behavior. Jadi semua tingkah laku kita, perilaku kita yang bisa diindrai, bisa dilihat, ya. Jadi saya makan, saya minum, yaitu overt behavior, ya. Jadi bisa diamati, bisa diobservasi. Tapi ada juga perilaku yang covert, yang tertutup. Berpikir, melamun, mengingat, merasa, itu termasuk covert behavior. Jadi saudara sekalian, di dalam psikologi pun dua hal ini mempunyai pemahaman dan pengikut yang berbeda, ya. Jadi ada yang hanya menekankan pada aspek
perilaku terbuka saja, ada juga yang mempelajari aspek dari perilaku yang tertutup. Kemudian unsur yang ketiga, manusia. Jadi psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia. Jadi saya sebutkan tadi manusia di sini adalah sebagai objek material dari psikologi. Ya. Maka yang berkepentingan dari ilmu ini tentu saja manusia. Tapi kalaupun psikologi menggunakan binatang, maka binatang ini hanya sebagai bandingan saja. Ya. Saya juga sering mengamati binatang. Kalau saya lebih suka mengamati kucing ya. Kalau kita amati kucing semua, tidak ada satupun kucing yang mempunyai ayah. Ya. Artinya ketika lahir, semua anak kucing adalah yatim, ya, anak yatim, ya. Hanya memiliki ibu. Kalaupun berpapasan dengan ayahnya kucing tidak akan menyapa ya. Jadi sebetulnya dari bayi, mengandung, bayi sampai besar, anak kucing itu sangat tergantung pada ibunya. Jadi anak kucing dibesarkan oleh ibu kucing secara single parents ya. Jadi sebetulnya kalau kita perhatikan sifat-sifat tersebut, kita juga bisa memahami bahwa membesarkan anak, merawat, mulai dari melahirkan, merawat, membesarkan anak, sebetulnya itu adalah naluriah, ya, sifat naluriah dari makhluk hidup. Ya. Bahkan tanpa ayah pun anak bisa dibesarkan. Ya. Jadi itu sifat naluriah. Karena itu saudara sekalian, kalau kita lihat pada manusia, ibu yang paling sederhana pun, ya, dalam arti yang paling tidak perlu berpendidikan tinggi ya dalam pengembangan akal, semua ibu tentu bisa membesarkan anaknya tanpa ayah. Ya. Jadi itu adalah sifat dasar dari makhluk hidup. Sehingga lalu kenapa ayah manusia ini masih bisa bertahan pada ibu kucing, pada ibu manusia ya. Jadi kalau pada kucing nggak ada ayahnya, kalau manusia anak biasanya ya umumnya lahir dengan ayahnya, ada ayahnya di situ. Jadi kenapa laki-laki manusia bisa bertahan? Itu satu-satunya karena akalnya. Karena kalau secara naluriah, nggak ada naluriah seperti perempuan ya. Jadi itu ya sedikit bandingan saja. Jadi kita lanjutkan pada yang aspek atau unsur yang keempat. Psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku, ya, perilaku manusia, perilaku individu dalam hubungan dengan lingkungannya, ya, dalam lingkungannya. Jadi aspek keempat ini, unsur keempat adalah lingkungan. Yang pertama adalah lingkungan fisik, atau biotik maupun abiotik, ya. Lingkungan alamiah maupun lingkungan buatan. Alamiah ini hutan, sungai, juga lingkungan buatan sama seperti rumah ya, rumah, kebun yang sudah ada ikut campur tangan manusia.
Kemudian ada satu aspek penting di dalam sebagai apa? Kalau kita lihat tadi definisinya, psikologi adalah ilmu yang mempelajari perilaku individu dalam hubungan dengan lingkungannya. Itu artinya perilaku merupakan fungsi juga dari lingkungan. Jadi dipelajari di psikologi lingkungan, yaitu lingkungan fisik sebagai yang mempengaruhi perilaku manusia. Di sini kita kenal muncul konsep adaptasi, ya, di mana manusia harus mampu ya menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Jadi bagaimana manusia bisa menyesuaikan diri hidup di gurun, di daerah dingin, di kutub utara, di daerah tropis, itu dibutuhkan kemampuan adaptasi, ya, sehingga ada perilaku-perilaku tertentu yang dibutuhkan untuk hidup di lingkungan-lingkungan tertentu yang tentu nggak bisa diubah oleh manusia. Kemudian kita juga kenal apa yang disebut adjustment, ya. Adjustment itu menyesuaikan diri, ya. Adjustment itu menyesuaikan lingkungan dengan kebutuhan kita. Jadi kalau saya mengangkat mouse ini, kemudian saya taruh di kanan saya, ini adjustment. Jadi bisa disesuaikan. Jadi ada juga pada aspek tertentu manusia tidak hanya beradaptasi, tapi dia melakukan adjustment, mengubah lingkungannya sesuai dengan kebutuhannya. Membuat rumah adalah suatu bentuk adjustment, ya. Bagaimana menyesuaikan lingkung dengan kebutuhan kita. Jadi saya ulang lagi, jadi ada dalam definisi itu ada 4 unsur. Yang pertama tadi ilmu yang mempelajari apa? Perilaku sebagai unsur kedua. Perilaku siapa? Perilaku individu. Individu sebagai manusia. Dalam hubungannya dengan apa? Ya, dalam hubungannya dengan lingkungannya, lingkungan fisik, ya. Itu disebut psikologi lingkungan. Kemudian ada juga lingkungan sosial. Nah, psikologi sosial mempelajari lingkungan sosial ini. Jadi yang dipelajari adalah bagaimana kehadiran orang lain atau bagaimana pengaruh orang lain terhadap diri individu dan saling hubungan antara, saling keterpengaruhan antara keduanya. Jadi sebetulnya saudara sekalian, kalau kita lihat nanti di dalam psikologi sosial, kita akan mempelajari seberapa kuat pengaruh yang terjadi antar individu yang ada dalam satu situasi sosial. Ya. Mungkin saya kasih contoh, misalnya Anda ingin ke kampus atau ke suatu tempat, kemudian ketemu teman Anda, diajak ke tempat yang lain. Ya. Ingin ke kampus, Anda malah diajak ke mall untuk makan siang bersama. Ya. Anda nggak suka, tapi Anda nggak bisa menolak. Anda nggak bisa bilang no, ya. Anda nggak bisa bilang tidak. Itu dengan perasaan yang tidak nyaman, Anda ikut juga ke teman Anda itu untuk makan siang di mall. Itu menunjukkan bahwa teman Anda punya pengaruh yang cukup kuat terhadap diri Anda. Jadi di situ bisa dilihat bagaimana Anda tidak begitu kuat, ya, untuk menghadapi teman Anda. Jadi power itu saudara sekalian ada pada setiap orang. Ya.
Pengaruh-pengaruh lain juga bisa kita lihat, misalnya bagaimana pengaruh orang lain terhadap diri kita. Misalnya Anda bisa lihat dalam hal-hal tertentu Anda juga nggak bisa meninggalkan ruang ya. Misalnya jam sholat, Anda rapat, Anda nggak sanggup juga mengatakan sekarang sudah waktu azan, saya mau sholat dulu. Nah, itu juga butuh kemampuan ya. Jadi kita bisa lihat betapa besar pengaruh kehadiran orang lain terhadap diri kita untuk berbagai hal. Bahkan mulai dari rambut kita, pakaian kita, kacamata kita, mungkin meniru dari model rambut orang lain ya. Jadi salah satunya adalah bentuk imitasi ya. Imitasi juga menunjukkan betapa pengaruh orang lain terhadap kita. Ya. Kita bisa lihat, saya lihat misalnya Korea itu punya kemampuan luar biasa ya dalam mempengaruhi budaya kehidupan kita. Ya. Mulai dari rambut, pakaian, musik, film, drakor semua ya, drama Korea semua ya. Jadi memang suatu pengaruh suatu bangsa terhadap bangsa lain juga bisa kita lihat di dalam film-film ya, bagaimana negara tersebut memproduksi film, musik, pakaian, rambut secara terintegrasi ya. Ini yang tidak kita lakukan di Indonesia ya. Justru kita kadang ke Inggris-Inggrisan, ya, ke Korea-Koreaan, ya. Ada juga yang bilang ke Arab-Araban, padahal orangnya memang Arab ya. Ya, baik, terus kalian itu beberapa ulasan saya untuk hari ini. Cukup. Kalau ada pertanyaan, silakan isi komen di video ini ya. Terima kasih sebelumnya. Jangan lupa selalu like, subscribe, and share. Dan saya juga akan bagikan nanti PDF saya, tulisan-tulisan saya mengenai psikologi, mengenai kuliah hari ini. Dan minggu depan insya Allah kita akan bahas isme-isme, aliran-aliran yang ada di dalam, yang pernah ada di dalam psikologi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.